pertanyaannya, di mana 21 juta itu? Kenapa ibu masih menyalurkan kepada orang yang tidak valid? Saya ingin pakai istilah ibu, sekalipun itu saya tidak tahu di mana istilah itu dalam DTKS kita, ditidurkan. Kenapa ibu kasih makan orang tidur? Jangan dikasih makan, Bu, apalagi sudah ditidurkan kok dikasih makan gitu. Jadi kalau begitu, data yang 21 juta itu sebetulnya siapa? Makanya gini, Bu, Salah ini persepsi clear, ini, Bu. karena ini ada akibatnya dengan anggaran 2022, Bu. Jadi yang saya kejar itu sebenarnya berapa orang yang double, berapa banyak yang double terima, atau yang berapa banyak yang nicknya tidak benar, yang terima loh, Bu. Kalau yang 138 juta itu ibu bersihkan bagus. Tapi yang selama ini dikasih terus tiap tahun, ya kan, ternyata ini nggak tepat sasaran gitu loh. Namanya double, nicknya double, tapi disalurkan terus, itu berapa banyak? Dan itu nggak boleh kita salurkan, artinya berakibat dengan anggaran. Kecuali kalau datanya sudah bersih, kita alihkan ke yang berhak nerima. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih, berapa kerugian negara nih sebenarnya, Bu? Ya kan, kalau mau jujur, Ibu. Kan tadi kata Ibu ada nama Yuni, nicknya banyak. Kok habis duitnya? Ini Himbara yang bermain atau siapa pemain di lapangannya? Kan gitu pola pikir kami loh, Bu. Iya kan? Karena dianggap anggaran habis, ternyata ini bermasalah data. Itu yang, dan itu banyak, 1 juta. Gitu loh. Mengelola negara itu, Bu, bukan sekedar niat baik, Bu. Tidak cukup niat baik. Niat baik Ibu itu kami dukung. Tetapi sekali lagi, menuju the good governance itu tidak sekedar niat baik. Ada kepatuhan kita kepada konstitusi yang melahirkan regulasi, ada juga manajerial yang bagus. Tapi teman-teman ini kan berkunjung ke dapil, menemukan seperti yang ibu temukan. Umpamanya, yang paling terbuka, ada masyarakat yang sebetulnya tidak pantas kita berikan PKH, karena sudah rumahnya gedong, punya kendaraan, tapi masih menerima. Dan bahkan bolak-balik kita bicarakan di sini, pada akhirnya ada yang mengusulkan, sudah kita cap saja rumahnya, gedongnya itu kita cap, rumah ini penerima bantuan PKH. Masyarakatnya berbeda-beda, ada yang merasa berbangga, sudah diusulkan dikeluarkan, tapi tetap menerima. Saya ini tetap menerima, biar mau dikeluarkan, kira-kira begitu. Ada juga orang yang mau keluar, tapi tidak bisa juga keluar. Karena menurut dinas dari kabupaten sudah diusulkan, tapi tetap keluar juga. Itu satu ciri. Ciri lain, kita menemukan pada saat pemberian itu sebetulnya tidak ada orangnya, sudah meninggal, tapi masih dikirim. Kemudian ada yang sudah pindah, dan lain-lain. Oleh karena itu kita tidak percaya 10.000 KPM ini datanya valid dengan baik. Akhirnya kita membentuk panja. Dan panja itu sudah ada hasilnya. Kira-kira hasil panja itu kita bersepakat, pemerintah dan DPR bersepakat menjadikan Pusdatin satu-satunya panduan kita untuk data kemiskinan kita. Yang kedua, memperbaiki seluruh perangkat undang-undang dan peraturan, menjadikan bahwa data ini akan gugur sendiri kalau parameternya tidak mencapai untuk kita bantu. Undang-undangnya harus kita cari. Seperti yang Ibu sampaikan itu, jangan sampai sudah diusulkan kabupaten, tapi tidak muncul. Si penyalur, jangan-jangan tidak menerima juga perubahan data. Kita berkeringat mengurusi perubahan data, himbarannya tetap kirim terus. Nah, ini yang kita temukan. Saya melihat rekomendasi hasil panja ini belum dilaksanakan. Maka sangat bergembira kami teman-teman di sini, Ibu menemukan tidak valid datanya 21 juta. Kenapa bergembira? Ternyata kita ini tidak ada lagi rakyat miskin. Kalau 21 juta basisnya keluarga, paling tidak dikalikan 2 saja, itu sudah 42 juta, Bu. Sementara
data kemiskinan kita menurut BPS hanya tinggal 32 juta lagi. Berarti kan tidak ada lagi rakyat miskin kita ini. Alhamdulillah. Ya sudah sejahtera semua kita ini. Tetapi saya heran dengan apa yang Ibu kerjakan. Ibu melaporkan pada minggu lalu bahwa berhasil dan sudah disalurkan penyaluran April dan Mei di 2021, PKH sudah disalurkan di April 9,553 juta. Sementara di Mei sudah disalurkan 9,6 juta, Ketua. Di Mei. Kemudian BPNT sudah disalurkan di April 13,9 juta. Sementara di Mei sudah disalurkan 17,88 juta. BST sudah disalurkan 9,194 juta. Pertanyaannya, di mana 21 juta itu? Kenapa Ibu masih menyalurkan kepada orang yang tidak valid? Saya ingin pakai istilah Ibu, sekalipun itu saya tidak tahu di mana istilah itu dalam DTKS kita, ditidurkan. Kenapa Ibu kasih makan orang tidur? Jangan dikasih makan, Bu, apalagi sudah ditidurkan kok dikasih makan gitu. Jadi kalau begitu, data yang 21 juta itu sebetulnya siapa? Jangan-jangan Ibu urus orang lain. Karena urusan kita 10 juta, 18,5 juta, 9 juta, urusan kita itu, Bu. Kalau Ibu urus umpamanya BPJS Kesehatan, KIS, KIP, ya itu lain lagi. Tapi di sini urusan kita berkisar 10 juta, 18,5, 9 juta. Siapa itu 21 juta? Saya belum menemukan karena data baru yang Ibu sampaikan di sini hanya 6 juta di sini. Tambahan. Karena itu pertanyaan ini akhirnya muncul. Loh, itu tadi. Sebetulnya Ibu temukan yang tidak valid 21 juta itu sebetulnya di mana? Jangan-jangan Ibu mengurusi orang lain, bukan urusan Kemensos. Urusan kita hanya di sini. Tapi kami berpegang kepada apa temuan Ibu, karena Ibu sudah melaporkan ke KPK, melaporkan ke Kejagung, dan melaporkan ke BPK. Maka karena itu kami merasa bahwa Ibu sudah menyalahi yang Ibu temukan, karena Ibu masih salurkan juga. Nah, ini nih. Yang terakhir, mengenai BPNT yang disebutkan dengan Ewarung, Pak Ketua. Komisi 8 pada saat pergeseran dari Raskin menuju BPNT, sebetulnya tidak setuju dengan Ewarung, Bu. Kalau mau kita jadikan tambahan lagi, tidak mesti BPNT. Masukkan aja ke PKH. Komponennya komponen kebutuhan pangan. Tetapi jawaban pemerintah pada saat itu bahwa pemerintah mewajibkan Kementerian Sosial untuk mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat. Maka uang yang disalurkan dari program BPNT ini harus dipastikan masyarakat membeli kebutuhan nutrisi mulai dari beras, premium, daging, telur, buah-buahan, dan sayuran. Lewat mana mereka dapatkan itu? Lewat Ewarung. Maka komponen nutrisi itu disebutkan loh, Bu. Tiba-tiba Ibu menghapus Ewarung. Ibu menyalahi itu, keputusan itu. Pak Sekjen nggak mau masukan nih ke Ibu Menteri ini. Nggak jelaskan ke Ibu Menteri ini. Pak Hikmat dan Pak Pepe ini nggak menjelaskan nih. Nggak beri masukan. Tidak boleh sembarang, Bu. Kami juga nggak setuju Ewarung. Kalau hanya uang yang dikirimkan ke orang miskin, ngapain ada lagi BPNT? Masukkan aja ke PKH. Kok berbelit-belit semua? Gitu. Nah, kalau mau Ibu hapuskan itu, sampaikan dulu di sini, karena berbusa-busa juga kita menyetujui itu. Hapus dulu itu peraturan mengenai kebutuhan nutrisi.
Maka saya setuju dengan Pak Husni kemarin. Jangan karena tidak mampu mengelola e-warung, rumah yang bagus ini, ibu membakar sendiri. Kan ibu yang membentuk e-warung itu untuk mencukupi nutrisi itu. Kalau uang yang kita kirim, Bu, ke masyarakat, belum tentu dia beli beras. Jangan-jangan beli gincu dia, Bu. Karena itulah Komisi 8 kemarin tidak bisa menolak e-warung, dan bahkan kita setuju karena memang sangat mulia tujuannya. Tiba-tiba ibu asal masuk terobos terus gitu. Itu kan artinya ibu tidak menghormati juga di sini di Komisi 8. Menurut saya ini penting Pak Ketua, bahkan mungkin kita perlu membentuk panja juga Ketua mengenai 21 juta. Kalau tidak, kita ini kan seolah-olah gimana nih? Kita masih berbusa-busa mengurusi anggaran, tapi 21 jutanya sudah nggak ada. Kami percaya itu 21 juta tidak ada dan kami akan kejar. Kalau enggak, Ibu harus mohon maaf nih kepada masyarakat bahwa 21 juta itu bukan urusan PKH, urusan-urusan lain. Nah kita ini kan dipermalukan kita, Bu. Menyetujui urusan 10 juta PKH, 18,5 BPND, 9 juta BST, sudah tidak valid 21 juta, tapi kita masih salurkan. Itu mempermalukan namanya. Nah karena itu, ini berakibat loh Pak Ketua, 2022, berat rasanya memahami anggaran Kementerian Sosial bila tidak selesai 21 juta. Siapa, di mana, ditidurkan di mana, istilah nomenklaturnya ditidurkan ini pun ya tidak bisa, nggak ada seperti itu. Nanti orang salah memahami, kalau dosis alat menidurkannya habis, tiba-tiba dia bangun gimana? Ini penting karena ada sisi hukum atau kebijakan politiknya yang akan berakibat nanti. Karena menyalurkan anggaran kepada 21 juta sesungguhnya.